dan solihah? Bunda selalu berdoa semoga anak-anak Bunda selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah masih bersemangat untuk belajar online hari ini? Oke, Bunda cek dulu ya semangatnya. Sekolah teladan bil uswati mumtaz. Teladan aku siap. Oke, nah agar anak-anak semakin siap dan bersemangat dalam belajar hari ini, Bunda ada sebuah pantun untuk anak-anak. Silahkan dengarkan pantun dari Bunda. Bunga melati tumbuh di tanah, bunga mawar indah di taman. Anak kelas 6 yang solih dan solihah, ayo belajar. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab menjaga lingkungan. Nah, seperti pantun Bunda tadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik materinya tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab menjaga lingkungan. Nah, sebelum itu silahkan anak-anak bisa menyiapkan buku tematiknya ya, dan bisa dibuka di halaman 111. Bagaimana anak-anak, sudah siap? Sip, bagus sekali. Nah, kalau sudah siap, Bunda akan mengajak anak-anak untuk berdoa bersama. Semuanya silakan sikap berdoa. Hap. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, silahkan anak-anak bisa menyimak video materi berikut ini. Anak-anakku kelas 6, hari ini kita akan belajar tematik tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab menjaga lingkungan. Sudah siap ya? Mari kita mulai. Nah, anak-anak, yang pertama kita akan belajar mengenai kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Setiap orang memiliki kewajiban yang berbeda-beda. Kewajiban ditentukan oleh waktu dan tempat seseorang berada. Kewajiban harus dilakukan oleh seseorang sesuai dengan peraturan. Kita semua tentunya ingin memiliki lingkungan yang bersih. Untuk menciptakan lingkungan yang bersih, kita harus menjaga kebersihannya. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar menjadi kewajiban kita semua. Melaksanakan kewajiban untuk menjaga lingkungan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, membersihkan halaman rumah secara teratur. Yang kedua, melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Yang ketiga, membuang sampah ke tempat sampah. Dan yang keempat, mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal. Anak-anakku, selanjutnya kita akan membahas mengenai hak. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang sejak lahir. Hak menjadi bagian yang melekat pada diri seseorang. Hak didapatkan dengan cara memperjuangkan. Nah, seseorang akan mendapatkan hak setelah ia melaksanakan kewajiban. Setelah kita melaksanakan kewajiban kita dalam menjaga lingkungan, kita akan mendapatkan hak-hak kita. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat menikmati udara yang segar dan bersih. Yang kedua, kita dapat belajar dan bermain dengan nyaman di sekolah. Yang ketiga, kita dapat berekreasi dengan nyaman di tempat wisata. Dan yang keempat, tentunya kita dapat terhindar dari kotoran dan penyakit. Nah, anak-anak, pembahasan selanjutnya adalah mengenai tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia untuk melaksanakan kewajiban. Tanggung jawab harus dilaksanakan dengan sepenuh hati. Nah, sikap tanggung jawab ini harus dibiasakan sejak dini. Bertanggung jawab terhadap lingkungan merupakan wujud kesadaran kita dalam menjaga lingkungan. Sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan memiliki banyak manfaat. Berikut adalah manfaat sikap tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang pertama, rumah akan terasa nyaman untuk ditinggali. Yang kedua,
dapat mengurangi pencemaran udara, air, dan tanah. Yang ketiga, lingkungan sekolah tampak indah, bersih, dan rapi. Dan yang keempat, kita dapat terhindar dari bencana banjir dan tanah longsor. Nah, anak-anak, silahkan anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah gambar lingkungan sungai yang kotor dan penuh dengan sampah. Apakah anak-anak tahu apa saja hak masyarakat yang tidak dapat terpenuhi? Apabila lingkungan sungai kita kotor dan penuh dengan sampah, tentunya hak masyarakat untuk menikmati lingkungan sungai yang bersih tidak dapat terpenuhi. Selain itu, lingkungan yang kotor juga akan menimbulkan bencana banjir, sehingga hak untuk terhindar dari bencana banjir juga tidak dapat terpenuhi. Apabila bencana banjir datang, tentunya akan datang berbagai macam penyakit, sehingga hak masyarakat untuk terhindar dari berbagai macam penyakit juga tidak dapat terpenuhi. Lalu, apa saja yang dapat kita lakukan agar hak masyarakat dapat terpenuhi? Yang pertama, tentunya tidak membuang sampah di sungai. Dan yang kedua, kita dapat bekerja sama dan bergotong royong untuk membersihkan sampah di sungai. Selanjutnya, silahkan anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah gambar lingkungan perkotaan yang penuh dengan polusi. Apa saja hak masyarakat yang tidak terpenuhi? Apabila lingkungan kita penuh dengan polusi, tentunya hak masyarakat untuk menikmati udara yang segar dan bersih tidak dapat terpenuhi. Selain itu, hak masyarakat untuk terhindar dari berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan pernapasan juga tidak dapat terpenuhi. Lalu, apa saja yang dapat kita lakukan agar hak masyarakat dapat terpenuhi? Yang pertama, tentunya kita dapat menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Dan yang kedua, kita dapat melakukan penghijauan di area perkotaan. Saat ini di Indonesia banyak terjadi kerusakan alam dan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi akibat semakin bertambahnya jumlah kendaraan, kegiatan industri, serta kegiatan lainnya yang tidak ramah lingkungan. Berbagai pencemaran tersebut dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Akibat yang kita rasakan bersama yaitu peningkatan suhu udara, banjir, tanah longsor, dan hadirnya wabah penyakit. Untuk mencegah adanya kerusakan alam dan pencemaran lingkungan, kita harus bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Cara yang dapat kita lakukan bersama-sama adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Yang kedua, tidak membuang sampah ke sungai. Yang ketiga, kita dapat melakukan penghijauan di lingkungan sekitar. Penghijauan di lingkungan sekitar dapat juga dilakukan dengan menanami kembali hutan yang gundul atau reboisasi. Yang keempat, menggunakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Yang kelima, menggunakan kendaraan umum untuk mengurangi polusi udara. Pengurangan polusi udara dapat juga kita lakukan dengan bersepeda dan berjalan kaki. Dan yang keenam, kita dapat bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, anak-anak, demikian tadi materi yang dapat Bunda sampaikan. Selanjutnya, mari kita mengerjakan kuis yang telah Bunda siapkan di website e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan kuis dari Bunda dengan semangat, teliti, dan sungguh-sungguh ya, agar hasilnya dapat maksimal. Semangat selalu anak-anakku, di Teladan semua anak itu hebat. Bagaimana anak-anak? Setelah menyimak video materi dari Bunda, Bunda berharap semoga anak-anakku menjadi semakin paham ya mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita dalam menjaga lingkungan. Dan semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, tak lupa Bunda berpesan kepada anak-anak silahkan untuk tetap menjaga sholat 5 waktunya ya, menjaga sholat sunnahnya, menjaga kesehatan dan juga kebersihannya. Tak lupa tetap membantu ayah dan Bunda di rumah ya. Baik, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nah,
karim bilhamdalah. Alhamdulillah. Tetap semangat anak-anakku, diteladan, semua anak itu hebat. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.